Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isni Wayuni dengan NIM 18230021. Di sini saya akan melanjutkan tugas seminar akuntansi keuangan dengan tema Accounting for Islamic Financial Institution. Di sini saya juga mengambil sebuah artikel dengan judul Hukum dan Kelembagaan Kerangka Kerja untuk Perusahaan Praktik Pelaporan Keuangan di Asia Selatan. Yang pertama, pendahuluan. Asosiasi Asia Selatan untuk Kerjasama Regional atau disebut juga dengan SAARC adalah organisasi regional yang terdiri dari 7 negara anggota, yaitu Bangladesh, Bhutan, Maladewa, India, Pakistan, Nepal, dan Sri Lanka. 3 dari negara-negara ini, yaitu India, Pakistan, dan Bangladesh, telah dipilih untuk penelitian ini karena kedekatan geografis mereka, ukuran populasi, kekuatan ekonomi, kehadiran badan akuntansi profesional, pertumbuhan ekonomi baru-baru ini, dan ketersediaan data. Tidak seperti Amerika Serikat dan Inggris, dengan ekonomi yang lebih kuat, negara-negara ini memiliki potensi ekonomi yang signifikan, seperti yang disarankan oleh indikator ekonomi dan demografis mereka. SAARC telah memberikan kontribusi besar untuk mengkoordinasikan kebijakan ekonomi nasional negara-negara anggotanya. Salah satu inisiatif dalam hal ini adalah pembentukan blok perdagangan regional ekonomi untuk memfasilitasi dan mempromosikan perdagangan intraregional. Perjanjian perdagangan preferensial Asia Selatan atau SAFTA dan Perjanjian Perdagangan Bebas Asia Selatan atau SAFTA diarahkan untuk meningkatkan perdagangan dan kegiatan ekonomi lainnya di kawasan ini. Yang kedua, kasus. Di era globalisasi, hegemoni Barat di hampir seluruh dunia dan harmonisasi internasional dari standar akuntansi signifikan, pengaruh faktor lingkungan dapat dipandang sebagai tidak layak jika tujuan pelaporan keuangan adalah untuk melayani investor dan kreditor. Maka perbedaan lingkungan politik, ekonomi, sosial, dan agama tidak akan diharapkan mempengaruhi standar akuntansi. Namun, meskipun praktik pelaporan keuangan semua negara dipengaruhi oleh hegemoni Barat dan harmonisasi internasional terhadap standar akuntansi, faktor lingkungan juga perlu dibahas untuk memahami kerangka pelaporan di Asia Selatan. Praktik pelaporan keuangan di India, Pakistan, dan Bangladesh juga dalam banyak hal dipengaruhi oleh faktor-faktor berikut yang diidentifikasi oleh: yang pertama, sistem politik dan hukum; yang kedua, ekonomi dan tahap pembangunan; yang ketiga, sifat kepemilikan bisnis; yang keempat, pasar modal; dan masih banyak yang lainnya. Yang ketiga, sampel. Di bawah pola makroekonomi, akuntansi terkait erat dengan kebijakan ekonomi nasional, tetapi profesi akuntansi belum memainkan peran karakteristik dalam pengembangan standar akuntansi untuk pembuatan kebijakan pemerintah dalam menggunakan prosedur akuntansi yang sama untuk keperluan perpajakan dan pelaporan seperti misalnya di Jerman dan Prancis, dan umumnya membutuhkan keseragaman dalam metode akuntansi. Sebaliknya, di bawah pola ekonomi mikro, ada dua tujuan pelaporan keuangan: kegunaan kepengurusan dan kegunaan keputusan. Tujuan kegunaan keputusan berkaitan dengan kebutuhan informasi pemegang saham dan kreditur. Dan tujuan pelaporan keuangan yang berorientasi ekonomi mikro dikaitkan dengan pandangan sejati dan adil yang dibagikan oleh negara-negara hukum umum. Akuntansi telah dikembangkan dalam ekonomi yang berorientasi pasar di mana bisnis swasta individu memainkan peran penting. Pendekatan ini mempengaruhi perusahaan untuk menggunakan praktik akuntansi yang berfokus pada realitas ekonomi dalam pengukuran dan penilaian mereka. Oleh karena itu, aturan akuntansi canggih dan fleksibel.
Inggris, Australia, Kanada, Amerika Serikat, dan Belanda diklasifikasikan memiliki orientasi ekonomi mikro terhadap praktek akuntansi oleh di kabupaten ini. Analisis data. Di India, Companies Act of India pada tahun 1996 mewajibkan manajemen dan auditor perusahaan untuk melaporkan kepatuhan terhadap standar akuntansi. Perusahaan perlu mengajukan akun dengan pendaftar perusahaan yang bertindak di bawah Kementerian Urusan Perusahaan. Pendaftar melihat ke dalam kepatuhan dengan ketentuan hukum mengenai penyajian dan penyusunan laporan keuangan. ICAI juga bertanggung jawab kepada anggota untuk memeriksa kepatuhan terhadap IAS dalam penyajian laporan keuangan saat melakukan audit mereka. ICAI telah membentuk Dewan Peninjau Pelaporan Keuangan untuk meninjau laporan keuangan tujuan umum dari perusahaan pelaporan tertentu untuk menentukan sejauh mana kepatuhan terhadap standar yang berlaku. Seorang anggota ICAI bertanggung jawab atas tindakan disipliner berdasarkan ketentuan Undang-Undang Akuntan Carteret tahun 1949 jika dia belum melaporkan ketidakpatuhan. Hasil penelitian. Kesamaan yang berlaku dalam banyak faktor lingkungan seperti politik dan hukum, ekonomi, sifat kepemilikan bisnis, profesi akuntansi, hubungan antara badan akuntansi nasional dan internasional, budaya, karakteristik perusahaan, dan struktur kelembagaan termasuk proses pengaturan standar seperti yang dibahas di negara-negara bagian sebelumnya harus telah memfasilitasi harmonisasi akuntansi peraturan regional. Namun, harmonisasi regional tampaknya tidak berhasil karena SAFA belum memberikan banyak upaya dalam mengembangkan standar akuntansi regional untuk mencapai harmonisasi regional daripada kegiatannya telah dibatasi dalam menyelenggarakan seminar tentang berbagai masalah terkait akuntansi. Di sisi lain, Badan Akuntansi Profesional Individu dari SAFA telah mengadopsi IAS sebagai dasar standar akuntansi nasional, menunjukkan mereka bergerak menuju harmonisasi akuntansi internasional setelah banyak negara Uni Eropa. Diamati bahwa tekanan dari pasar dan lembaga eksternal, misalnya globalisasi ekonomi, pasar, privatisasi, usaha negara, dan pasar modal lintas batas, daripada keinginan terisolasi dari sektor standar, telah mempengaruhi negara-negara Asia Selatan untuk mendukung program harmonisasi yang dipimpin oleh IASB. Hanya itu yang dapat saya paparkan dengan hasil tugas saya. Kalau ada banyak salah tolong dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.